Andrea berhenti mengunyah makanannya ketika ia mendengar suara Haris. Sementara Wisnu melihat ke sosok yang sudah berdiri tepat di belakang Sandra. Ia membalikkan badannya. Dan tada, ia melihat seseorang berpostur tinggi besar yang sudah berdiri tegak di belakang. "Sayang, kamu di sini. Ayo kita duduk di sana. Aku sudah menunggumu dari tadi." Sandra berkata dengan manis pada laki-laki yang berdiri di hadapannya itu. "Tidak, aku akan duduk di sini. Kamu bisa duduk di sana bila kamu mau." Haris berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Sembari memegang sepiring England style breakfast, Haris lalu duduk di kursi kosong di samping istrinya. "Kapan kamu tiba di sini?" Ia bertanya kepada Wisnu yang duduk di depan Andrea. "Tadi malam, Tuan." "Mengapa kamu datang kemari? Aku tidak menyuruhmu datang, kan?" Merasa ada yang aneh dengan nada bicara dan pertanyaan dari suaminya, Andrea menjelaskan padanya. "Aku yang menyuruhnya datang kemari. Ada urusan yang harus dihandle olehnya." Haris terdiam setelah itu. Dia tidak menduga Andrea akan berpihak pada asistennya tersebut. Apa mereka menyembunyikan sesuatu dariku? Pikir Haris. "Haris sayang, bagus kan kalau Wisnu di sini? Jadi kita bisa menghabiskan waktu bersama tanpa ada yang mengganggu kita." Sandra menarik kursi dan duduk di depan Haris. Ia kemudian tersenyum sinis pada Andrea. "Maaf Nona Sandra, yang Anda maksud bersama itu bersama suami orang," ucap Andrea dengan lantang. "Kamu..." Belum sempat Sandra melanjutkan bicaranya, Haris menggebrak meja dengan telapak tangannya yang kiri, membuat semua orang yang ada di sana kaget. Sandra, Andrea, dan Wisnu tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Mereka menunduk dan menikmati makanan yang ada di piring masing-masing. Setelah selesai sarapan pagi, Andrea dan Wisnu berjalan menuju ke area parkir. Sesudah menghidupkan mobil, tiba-tiba Wisnu menyadari ada sesuatu yang aneh dengan suara mesin mobil tersebut. Seseorang telah merusak mobil itu. Dia kemudian mematikan mesinnya dan berkata pada Andrea yang sudah duduk di sebelahnya, "Ayo kita naik motor. Aku tidak membawa mobilku kemari." Ucapnya dengan wajah yang tenang. Ia tidak ingin Andrea merasa takut bila tahu ada orang yang mengincar nyawanya. Andrea heran mendengar kata-kata Wisnu. "Hah? Mengapa tidak naik mobil ini saja?" "Naik motor juga tidak kalah asik kok. Yuk. Atau kamu belum pernah naik motor ya?" Wisnu berkata seraya membuka pintu mobil. Andrea tidak punya pilihan lain. Dia mengikuti bodyguard-nya itu. Dengan meminjam salah satu helm dari karyawannya, Andrea naik ke atas motor Wisnu. Sebuah motor yang sebenarnya lumayan tinggi untuknya. Kawasaki Ninja 250 warna hitam. Sebelum Andrea naik ke atas motor, Wisnu membenarkan helm gadis itu dan tersenyum padanya. "Pegangan yang erat, kalau tidak nanti kamu jatuh loh." Wisnu tertawa dengan tingkah Andrea yang kebingungan naik motor. Andrea malu-malu memegang ujung jaket kulit warna hitam asistennya tersebut dengan tangannya.
Wisnu yang menyadari hal itu menarik tangan Andrea untuk berpegangan melingkar di perutnya. Gadis itu kaget ketika Wisnu menarik tangannya. Setelah menurunkan kaca helm, ia kemudian menarik kopling dan menancapkan gas. Motor pun mulai melaju. Andrea tersentak ketika bodyguardnya itu menarik gas semakin kencang. Ia semakin erat berpegangan pada Wisnu. Laki-laki itu diam-diam tersenyum di balik helmnya. Mereka melaju di jalanan kota Banten yang tidak terlalu ramai hari itu. 15 menit kemudian mereka tiba di tempat festival. Di sana mereka mengecek booth serta perlengkapan lainnya sebelum akhirnya kembali lagi ke resort. Setelah membuka pintu kamarnya, gadis itu melihat suaminya sedang duduk di sofa sambil menonton acara televisi. "Kamu tidak pergi dengannya?" tanya Andrea sembari meletakkan laptopnya di meja. "Tidak, aku sedang menunggumu." "Hah? Kemarilah." Haris membuka lengan kirinya, mengisyaratkan pada istrinya untuk duduk di dekatnya. Andrea berjalan mendekati Haris dan duduk di sebelahnya. Ia merebahkan kepalanya di dada suaminya itu. Sementara Haris, ia memeluk istrinya, melingkarkan kedua lengan tangannya di tubuh gadis itu. "Urusanmu hari ini sudah selesai?" Haris bertanya dengan lembut lalu mencium kening Andrea. Andrea hanya menganggukkan kepalanya. "Apa kamu masih berhalangan? Perutmu masih sakit tidak?" Sudah agak mendingan kok." "Masih marah?" "Aku tidak tahu. Kalau kamu tidak bersamanya, aku juga tidak akan marah." Haris tersenyum kecil dan menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu mengusap lembut kepala Andrea. Mereka akhirnya memesan makan siang delivery yang diantar ke kamar. Setelah selesai makan siang, Andrea berbaring di samping suaminya. Dengan lembut, ia menggerakkan jari-jarinya di kaos Haris di bagian dadanya. Sementara Haris, ia memeluk tubuh istrinya seraya membelai rambutnya dengan tangan kirinya. "Haris, besok adalah hari pembukaan kebun bungaku. Apa kamu akan datang?" tanya Andrea seraya masih memainkan jari-jarinya. "Pasti, aku ingin melihat hasil kerja keras istriku." Aku tidak sabar. Semoga semuanya berjalan lancar seperti yang kami rencanakan." Haris tersenyum dan berkata kembali, "Amin." Andrea memendamkan kepalanya di dada Haris, lalu dengan malu-malu ia bertanya pada suaminya itu, "Haris, apa kamu akan pergi denganku melihat kembang api setelah acaraku selesai?" Ia bertanya dengan nada yang cute. "Hah? Maksudmu kencan?" Haris mengerutkan kedua alisnya setelah mendengar ajakan istrinya. Jawab Andrea singkat dan ia tersenyum. Setelah terlintas sesuatu di benaknya, tiba-tiba Andrea bangun dan duduk. Lalu ia membalikkan badannya, menatap Haris yang masih dalam posisi berbaring. Haris kaget mengapa tiba-tiba istrinya bangun. "Haris, kamu janji ya tidak akan mengajaknya?" tanya Andrea dengan ekspresi penuh harap. "Oke." Laki-laki itu tersenyum sebelum akhirnya ia juga bangun dari tidurnya.
Sekarang pasangan itu duduk berhadapan-hadapan satu sama lain di tempat tidur. Andrea, apa kamu ingat? Sebelum aku pergi ke Inggris, aku mengajakmu untuk pergi liburan kan? Apa kamu sudah memilih tempatnya? Andrea menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenarnya ada satu tempat yang ingin kudatangi bersamamu. Haris tersenyum pada Andrea. Gadis itu mengerutkan alisnya dan bertanya, "Di mana?" Rahasia dong. Haris. Merasa gemas karena digoda oleh suaminya, dengan cemberut Andrea mengepalkan tangannya, akan meninju dada Haris dengan lembut. Tapi belum sempat tinju itu mendarat di dadanya, Haris memegang tangan istrinya. Andrea, kamu akan ikut denganku ke sana kan? Tanya Haris dengan nada serius. Andrea dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Wajahnya mulai memerah. Haris yang tidak bisa menahan perasaannya mendaratkan ciuman di bibir Love istrinya. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Andrea sudah terlihat berada di ruang meeting. Ia sedang melakukan briefing kepada para karyawannya sebelum mereka menyambut para pengunjung yang akan datang. Perkebunan milik Andrea ini dipenuhi dengan bunga warna-warni. 1/4 dari lahannya sendiri digunakan untuk menanam sayur dan buah. Terutama yang paling menonjol adalah kebun stroberi. Para pengunjung yang datang mayoritas adalah perempuan atau family. Mereka bisa memetik langsung buah stroberi yang segar sembari menikmati view hamparan bunga. Andrea sangat sibuk hari ini. Malamnya, Andrea ngedate dengan suaminya. Mereka jalan-jalan di taman bunga lavender dengan bergandengan tangan. View di sekeliling mereka adalah ungu, warna bunga lavender itu sendiri. Kau tahu, saat Mama dan Tante Linda datang kemari, mereka sangat senang loh. Padahal saat itu taman ini masih dalam progres. Andrea tersenyum mengingat wajah bahagia ibu mertua dan tantenya saat mereka datang ke sini tempo hari. Apa? Mereka pernah kemari? Haris kaget mendengar kata-kata istrinya. Mereka juga sudah bertemu dengan keluargaku di Jakarta. Andrea sedikit melompat kecil di depan suaminya, sehingga membuat jarak di antara mereka. Jadi, keluargamu sudah mengetahui tentang pernikahan kita. Haris terus mengikuti istrinya dari belakang. Ya, awalnya mereka juga sedikit ragu sih. Tapi mamamu terus meyakinkan mereka, sampai akhirnya mereka luluh. Haris terdiam dan menghentikan langkahnya setelah mendengar kata-kata istrinya. Ia melepaskan tangan gadis itu dan menunduk sedikit ke bawah, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Andrea yang menyadari tangan suaminya yang lepas dari genggamannya, ia juga ikut berhenti dan membalikkan badannya. Andrea, ucap Haris seraya mengangkat kepalanya kembali dan menatap wajah istrinya. Mereka berdiri berhadapan-hadapan di tengah hamparan bunga lavender.